Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya takdimi beliau Haji Muhammad Hasan Fafil Allah SHM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Pak Dr. Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Dr. Imam Bukhari MPD, yang saya hormati Ketua Prodi MPAI Dr. Ainul Rofiq Sofa MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep, yaitu aksi belajar cerdas B3. Apa itu aksi belajar cerdas B3? Yaitu pra belajar, proses belajar, dan pasca belajar. Satu, aksi belajar cerdas yaitu sebelum belajar. Yang pertama apa yang harus dipersiapkan, yaitu adalah satu, motivasi. Karena apa? Karena motivasi ini bisa menyuntik semangat dan juga bisa membakar semangat kepada orang yang akan menuntut ilmu. Karena dengan mempunyai motivasi yang besar, mempunyai motivasi yang tinggi, orang akan tergugah semangatnya untuk belajar dan terus belajar. Yang kedua, selanjutnya yaitu mengenali gaya belajar. Nah, dalam gaya belajar ini, seorang pelajar harus mengenali bagaimana gaya belajarnya. Yaitu ada 3 gaya belajar di sini, yaitu ada visual, auditory, dan juga estetik. Visual yaitu dengan melihat seperti adanya seperti di sini ada warna-warni, karena warna-warninya akan menarik, lebih menarik daripada hanya satu warna. Itu adalah visual. Yang kedua, auditory, mendengarkan. Bisa juga dengan mendengarkan drama, mendengarkan musik, mendengarkan radio, dan lain sebagainya. Contoh dalam pembelajaran yaitu kita menerapkan dengan memutar video. Di sana sudah termasuk visual dan juga auditory. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kinestetik. Ya, apa itu kinestetik? Itu adalah berupa gerakan. Jadi kita mengenali, kita belajar, kita lebih suka kepada visual, auditory, atau kinestetik, atau langsung kepada praktek. Intinya seperti itu. Yang ketiga itu ada senam otak. Apa itu senam otak? Yaitu memfungsikan otak kiri dan juga otak kanan. Biasanya dalam pembelajaran itu, sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah belajar atau awal pembelajaran itu, seorang guru melakukan ice breaking. Nah, di situ adalah fungsi utama senam otak, di mana dengan adanya ice breaking itu melatih untuk konsentrasi sebelum belajar atau pada proses pembelajaran. Ini adalah pra belajar. Yang selanjutnya kita menuju kepada inti, yaitu proses belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah proses belajar. Yang pertama apa? Sebelum belajar, yaitu yang pertama kita harus mendahului dengan berdoa. Karena adalah apa? Doa ini adalah kekuatan spiritual kita sebelum memulai pembelajaran. Maka yang pertama itu adalah doa. Selanjutnya adalah posisi belajar dilanjutkan dengan posisi alfa. Seperti apa posisi alfa? Duduknya yang tegak, ya. Duduknya tidak begini dan lain sebagainya. Ataupun tiduran atau duduk yang leyeh-leyeh. Yang ketiga yaitu teknik mencatat bebas. Nah, orang belajar ini tidak harus menonton kepada catatan yang mengikuti alur buku dan lain sebagainya. Namun melalui teknik mencatat bebas ini akan meningkatkan semangat belajar kita. Artinya menulis tidak harus lurus-lurus saja, tapi terserah, monggo sebisanya, seenaknya seorang pelajar itu melakukan teknik mencatat bebas sehingga dapat mudah diingat. Terus yang keempat yaitu ada jeda istirahat. Nah, pentingnya dalam pembelajaran yaitu harus ada istirahatnya, harus ada jedanya untuk memulihkan energi dan juga memulihkan konsentrasi. Tanpa adanya jeda atau istirahat, kita akan terforsir melakukan pembelajaran sehingga menimbulkan capek dan sebagainya, sehingga tidak fokus. Terus yang kelima yaitu ada lingkungan. Seperti apa lingkungannya yang mendukung? Yaitu ada lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, jauh dari kebisingan dan juga keramaian. Terus yang keenam yaitu ada peta pikiran. Nah, dalam pembelajaran
maka di akhir pembelajaran atau sebelum akhir pembelajaran harus menentukan peta pikirannya bagaimana, mulai dari awal pembelajaran sehingga proses pembelajaran dan akhir pembelajaran menentukan peta pikiran. Yang terakhir adalah doa, karena pentingnya doa, keputusan spiritual. Setiap memulai sesuatu diawali dengan doa, juga diakhiri dengan doa. Yang ketiga yaitu ada pasca belajar. Nah, untuk aksi belajar cerdas ini tidak hanya cukup belajar saja, pra belajar, proses belajar, namun pentingnya pasca belajar. Apa yang dilakukan setelah pasca belajar? Yang pertama yaitu ada review. Apa review? Mengulang, yaitu dengan 10, 24, 7, 1, 6. Apa itu 10, 24, 7, 1, 6? 10 ini yaitu review setelah pembelajaran 10 jam dan juga pembelajaran sudah yang sampai 24 jam. Dan yang kedua ini pembelajaran sudah kita lewati 7 hari. Yang satu ini adalah pembelajaran yang dilewati 1 bulan, dan yang 6 ini adalah pembelajaran yang setelah kita lewati 6 bulan. Artinya kalau IQ kita tidak tinggi, ya biasa-biasa saja, kita harus melakukan seperti ini. Yang kedua ada senam otak. Nah, senam otak ini perlu, sangat penting untuk mengembalikan konsentrasi kita, melatih fungsi otak kiri dan otak kanan. Di mana dalam pembelajaran kadang orang guru memberikan SBQ kiri, kanan dan lain sebagainya, atas bawah. Itu untuk melakukan konsentrasi. Yang ketiga, yang terakhir ada teknik memori. Teknik memori ini adalah sangat penting. Bagaimana kita mengingat materi yang telah kita peroleh dalam pembelajaran. Nah, dalam teknik memori ini sama halnya seperti dalam gaya belajar, yaitu ada visual, auditory, dan juga kinestetik. Kita bisa menentukan ketiga-tiganya ini atau salah satunya yang mudah dan cepat diingat. Demikian dari saya, aksi belajar cerdas P3, pra belajar, proses belajar, dan pasca belajar. Selanjutnya, mohon maaf yang sudah sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.